warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irmawati Natsir. Saya adalah salah seorang dosen di jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Aljabar Linier 1. Adapun pemaparan kali ini dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma bidang pendidikan dan pengajaran. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan teknik DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya menyajikan dan menjelaskan materi kepada mahasiswa. Untuk interaction, saya akan memaparkan tentang interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan untuk assessment, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur ketercapaian pembelajaran melalui evaluasi mata kuliah. Sebelum saya menjelaskan terkait DIA, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mata kuliah Aljabar Linier 1. Mata kuliah Aljabar Linier 1 merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan beban 2 SKS dan bersifat teori. Mata kuliah ini sebagai dasar bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah selanjutnya, yaitu Aljabar Linier 2. Adapun ruang lingkup dari mata kuliah ini meliputi sistem persamaan linear, matriks, operasi baris elementer, eliminasi Gauss-Jordan, operasi matriks dan inverse matriks, determinan, ekspansi kofaktor, metode Cio, dan aturan Cramer, vektor-vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3, hasil kali titik dan hasil kali silang, garis dan bidang di ruang berdimensi 3. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai dan memahami materi Aljabar Linier 1. Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang relevan dengan mata kuliah Aljabar Linier 1. Dan mahasiswa mampu berpikir secara logis dan kritis dalam menggunakan konsep sistem persamaan linear, matriks, dan vektor, serta dapat menjadi bekal bagi mahasiswa nantinya dalam mengajar baik di tingkat SMP atau MTS maupun di tingkat SMA, SMK, ataupun MA. Penyampaian materi didasarkan oleh capaian pembelajaran lulusan yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum meliputi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan meliputi menguasai konsep pedagogik didaktik matematika untuk melaksanakan pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada kecakapan hidup,
mampu menguasai konsep teoritis matematika berupa aljabar untuk mendukung pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. Untuk aspek keterampilan khusus meliputi mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika secara inovatif dengan mengaplikasikan konsep pedagogik didaktik, matematika, dan keilmuan matematika serta memanfaatkan berbagai sumber belajar dan iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup, mampu mengkaji konsep teoritis keilmuan matematika dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 3 CPMK meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sistem persamaan linear dan matriks serta pengaplikasiannya dengan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan fungsi dan sifat determinan serta berbagai metode untuk menentukan determinan dari suatu matriks serta menyelesaikan permasalahan kontekstual yang relevan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan vektor-vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Untuk mencapai ketiga CPMK tersebut, pada mata kuliah ini dibagi menjadi 11 sub CPMK yang terdiri dari 14 pertemuan untuk proses pembelajaran dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan DIA. Untuk delivery penyajian materi aljabar linear 1, saya menggunakan tayangan PowerPoint dan modul. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi yang diajarkan kepada mahasiswa. Pembelajaran yang saya lakukan dimulai dengan memberikan masalah kepada mahasiswa, dan mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikannya, serta diharapkan mahasiswa dapat mengkonstruk sendiri pembelajarannya. Untuk interaction, saya membangun interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Interaksi antar dosen dan mahasiswa dilakukan secara interaktif selama proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab. Dan di luar proses pembelajaran dilakukan melalui grup WhatsApp, telepon, dan email yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menanyakan kembali materi yang belum dipahami. Untuk meningkatkan kolaborasi, interaksi, dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran. Pada sesi diskusi, mahasiswa akan saling berinteraksi dan menyelesaikan masalah yang diberikan, dan sesekali saya memberikan pertanyaan pemantik untuk melatih pemahaman mahasiswa terkait materi dan permasalahan yang diberikan. Setelah proses diskusi kelompok selesai, mahasiswa menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas yang diwakili oleh salah satu perwakilan kelompok. Selanjutnya, pada tahap asesmen, saya mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah melalui pemberian tugas kepada mahasiswa, baik tugas kelompok maupun tugas individu, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang telah dipelajari. Untuk pembobotan penilaian yang saya gunakan terdiri dari kehadiran 10% dengan presentasi kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan sebanyak 85% dari 16 kali pertemuan, tugas 15%, presentasi 15%, keaktifan 10%,
ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%. Pada video pembelajaran kali ini, mahasiswa akan mempelajari materi determinan matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita memulai kuliah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan sistem persamaan linear dan matriks. Oke, Ibu harap kalian tidak melupakan materi-materi tersebut ya, karena materi-materi tersebut masih berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, baik. Nah, adapun pokok bahasan dari materi hari ini adalah terkait dengan definisi determinan. Kemudian bagaimana menghitung determinan itu sendiri dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode Sarus, ada reduksi baris, kemudian ada ekspansi kofaktor, ada metode Cio dan aturan Freeman. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanya 3 metode saja, yaitu metode Sarus, kemudian reduksi baris, dan ekspansi kofaktor. Nah, untuk metode Cio dan aturan Freeman sendiri kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah tentang definisi determinan. Jadi, setiap matriks bujur sangkar A selalu dihubungkan dengan suatu syarat yang disebut dengan determinan dari matriks tersebut. Nah, determinan dapat ditulis A. Ini dibaca dengan determinan dari matriks A atau determinan matriks A. Nah, sebelum kita pindah, bagaimana cara menghitung determinan dari suatu matriks? Ibu ingin menanyakan dulu, ada yang masih ingat tentang matriks bujur sangkar? Oke, apa yang dimaksud dengan matriks bujur sangkar? Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Oke, atau matriks yang berordo sama. Berarti atau matriks yang memiliki ukuran yang sama. Kalau ibu tulis seperti ini, misalkan matriks A berordo 2 kali 2. Apakah ini termasuk matriks bujur sangkar? Ya. Masuk. Oke. Nah, determinan dari matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke. Misal ya, diperhatikan. Misal A1 ya. Misal matriks A1 ya adalah matriks berordo 2 kali 2. Oke, dan matriks A2 adalah matriks yang berordo 3 kali 3 ya, dengan elemen-elemen sebagai berikut. Oke, perhatikan. Matriks A1 elemennya A, B, C, dan D. Kemudian matriks A2 A, B, C, D, E. Di sini bisa ketik ya, F, G, H, I. Oke, jadi ingat ya. Oke, nah untuk mencari determinan ya, untuk mencari determinan dari matriks A1 ini ya, sebelumnya pada matriks tersebut itu kita harus beri anak panah berarah ya. Sedangkan untuk mencari determinan dari matriks A2 itu kita sebenarnya itu kita harus menyalin dulu ya, menyalin terlebih dahulu kolom pertama ya, kolom pertama dan kolom kedua ya di sebelah kanan matriks tersebut. Oke, baik. Jadi untuk menentukan determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2, kita dapat menggunakan rumus ya, AD dikurang dengan BC. Nah, selanjutnya untuk menentukan atau menghitung determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3, kita dapat menghitung seperti cara yang di atas ya. Nah, cara ini disebut dengan atau dikenal dengan metode Sarus yang sering digunakan ya
3 kali 3. Kita akan menghitung determinan dengan reduksi baris. Oke. Nah, tapi sebelum kita menghitung determinan dengan reduksi baris, ada beberapa sifat yang harus. Jika matriks A memiliki satu atau lebih baris atau kolom yang sama, yang semua elemennya 0, maka determinan dari matriks tersebut juga sama dengan 0. Oke, contohnya bisa kalian lihat untuk matriks A dan matriks B. Oke, matriks A, perhatikan, matriks A semua elemennya, perhatikan semua elemen dari matriks A adalah 3, 2, 0, 3, 1, 0, 4, 5, 0. Dari matriks A tersebut ada satu, ya, ada satu kolom, ya, ada satu kolom yang semua elemennya bernilai 0. Itu di kolom keberapa? Kolom 3, ya. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom 3. Semua elemennya bernilai 0. Nah, ini tidak perlu kita mencari lagi, ya, determinan matriks tersebut dengan menggunakan metode sarus. Kita langsung bisa menentukan, oh, matriks A ini determinannya sama dengan 0. Oke, kalaupun kalian ingin membuktikan boleh, silakan, ya. Tapi cukup, ya, cukup. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi. Nah, begitu, ya. Hal tersebut juga berlaku untuk matriks B. Ya, matriks B, perhatikan, ada satu baris pada matriks B yang semua elemennya bernilai 0. Coba diperhatikan, dia baris berapa? 2. Oke, baris kedua, semua elemennya 0. Nah, matriks B juga tidak perlu kalian menghitung determinannya, ya. Langsung saja berarti determinan dari matriks B sama dengan 0. Oke. Nah, baik, selanjutnya menghitung determinan dengan reduksi baris. Nah, pada contoh berikut akan kita cari determinan dari suatu matriks dengan reduksi baris, yaitu dengan mereduksi matriks tersebut menjadi bentuk eselon baris tereduksi, yaitu atau matriks terdiri atas. Nah, perhatikan contoh berikut, ya. Hitunglah determinan dari matriks A. Oke, siapa yang bisa menghitung determinan dari matriks A? Oke, elemennya 2, 3, 2, 4, 1, 1, 0, 3, 2. Ayo, silakan. Berarti kita mereduksi matriks tersebut ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Ayo. Oke, baik. Untuk ayo, siapa yang bisa? Siap. Oke, silakan. Ayo. Ini bagian A saja, ya. Contoh bagian A. Contoh yang lain bagaimana? Sama, ya. Oke, terima kasih, ya. Ya, oke. Jadi determinan untuk matriks A adalah -2. Oke, baik. Terima kasih, ya. Nah, selanjutnya, nah, sekarang menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Jika A sama dengan AIJ adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor dari elemen AIJ dinyatakan dengan NIJ adalah determinan dari submatriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nah, sedangkan untuk kofaktornya dari elemen AIJ ini dinyatakan dengan CIJ sama dengan negatif 1 ini pangkatnya, negatif 1 berpangkat I ditambah J dikali dengan MIJ, ini minornya, ya. Baik. Perhatikan contoh berikut, misalkan diketahui matriks A yang elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Nah, sekarang untuk mengetahui minor dan kofaktor dari elemen, ya, elemen A11 dan A12 adalah, oke, baik, berarti elemen A11 dan elemen A12. Oke, kita mencari minornya terlebih dahulu, ya. Berarti minor M11, berarti kita menutup baris pertama dan kolom pertama. Berarti kita menutup baris pertama 1, 2, 3, ya. Kemudian berapa? 1, 4, 7 yang kolom pertama. Nah, yang tersisa adalah 5, 6, kemudian 8, 9. Oke, kemudian kita cari, ya. Oke, menentukan determinannya.
pertama kolom pertama. Berarti C11 sama dengan negatif 1 berpangkat ya. Ini ya. 1 ditambah 1 pangkat ya. Dikali dengan N1. Oke, berarti berapa nih? Negatif 1 berpangkat dikali N1-nya berapa? 3. Jadi sama dengan negatif 1 berpangkat 2. Hasilnya berapa? 1. Hasilnya positif ya? Positif. 1 dikali dengan negatif 3. Hasilnya negatif 3. Nah ini. Oke, baik. Nah, berarti ada yang bisa berarti sudah bisa lihat ya? Sudah bisa ya? Oke, bisa dilihat. Jadi jika A adalah matriks bentuk sangkat M kali N, maka determinan matriks A dapat dicari dengan mengalihkan elemen-elemen pada sebaran baris atau kolom dengan kofaktornya dan menjumlahkannya, ya. Oke. Baik, selanjutnya ini ada ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, kemudian ada ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Oke, baik. Selanjutnya, nah perhatikan. Diketahui matriks A 2 3 2 4 1 1 0 3 2 ya untuk elemennya. Kemudian kalian diminta menentukan determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Oke, bisa dilihat determinan A sama dengan A11 dikali dengan 11. Oke, dikali 11 ditambah dengan A12 dikali dengan C12 ditambah A13 dikali C. Kita menentukan dulu ya baris yang akan kita jadikan untuk ekspansinya sendiri ya. Berarti A11 atau dapat dari mana dapat 2 ini? Baris pertama. Oke, dari baris pertama ya. Oke, baris pertama. Oke, kemudian selanjutnya baris yang kedua C1 berarti 3 ya. 3. Kemudian yang selanjutnya adalah 2. Oke, baik. Kemudian kita mencari untuk kofaktor dari C11 seperti tadi ya yang di awal. Ya. Berarti sampai di sini sudah mengerti? Oke. Sebelum Ibu lanjut ada pertanyaan? Ada? Berarti kalau misalnya menggunakan itu bisa di salah satu menjadi itu kan menggunakan baris pertama, menggunakan kolom pertama. Jadi Iya. bisa mungkin baris kedua. Iya. Ya, boleh ya. Jadi baris pertama atau kolom kedua, yang pertama itu kita menentukan dulu mana baris atau kolom yang kita akan jadikan ekspansinya dulu. Ya. Nah, jadi kan sebelumnya ini ada di sini kayak ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, sepanjang baris pertama kan ke baris kedua, boleh silakan kalian menentukan, atau sepanjang kolom ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama atau kolom kedua dan seterusnya. Jadi kalian yang menentukan ya baris atau kolom. Jadi ya, nah jika tidak ada lagi pertanyaan, ini akan memberikan kalian tugas. Nah tugas ini dikerjakan secara berkelompok, kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan. Ya, bisa ya? Oke, baik. Ibu bagi ya. Nah, di sini ada 2 latihan ya, ada latihan 2.2 dan latihan 2.4. Oke, baik. Baik, silakan dikerjakan. Oke, kita mengerjakan sesuatu yang mendapatkan 0. Bisa dinyalakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Tadi perjanjiannya kita akan presentasi ya. Presentasi masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal di atas. Nah, tapi setiap kelompok boleh memilih nomor mana saja atau bagian mana saja yang akan dikerjakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana soal yang tidak dikerjakan? Yang tidak dipresentasikan hasilnya. Nah, soal itu tetap dikerjakan
mengerjakan. Baik, kita bisa mulai presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok berapa? Pertama. Oke, baik, kita mulai dari kelompok pertama ya. Siapa? Perwakilan dari kelompok 1. Oke, ini sudah hasil jawaban diskusinya ya. Oke. Nah, dan nilai dari determinan A transpose juga negatif 11. Oke, berarti sama ya, sama untuk nilai dari determinan A dan determinan A transpose. Baik, selanjutnya latihan 2.4 nomor 1B. Silakan. Nomor berikutnya untuk kelompok berikutnya. Mau kerja nomor berapa nak? Tadi 2 Bu. Oke, nomor 2 latihan. Oke, latihan 2.4 ini bisa disimak. Jadi latihan 2.4. Berarti oke. Ada yang lain, pendapat yang lain bagaimana? Sama Bu kerja temannya di atas. Oke, sama ya. Oke. Baik, selanjutnya oke, kelompok terakhir ya. Oke, mengerjakan nomor. Oke, nomor 5. Berarti mungkin saya hapus ya bagian dimana. Bagian sini boleh. Bagian sini silakan dihapus. Sini. Jawabannya berapa? Yang lain? Negatif atau positif? Berarti hati-hati ya. Oke. Berarti hasilnya negatif 40. Jadi determinan dari matriks A adalah 4 negatif 40 dengan menggunakan ekspansi faktor. Nah, sudah selesai ya, sudah selesai diskusi kita hari ini ya. Oke, baik. Demikian perkuliahan kita hari ini untuk materi determinan matriks ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan ya, Ibu meminta satu rekan-rekan kalian dari kalian yang bisa memimpin kita dalam doa. Ayo siapa? Ibu Rius bisa? Ayo silakan Ibu Rius untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu Rius dan Pak memimpin kita dalam doa ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat saya mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen, khususnya pada mata kuliah Aljabar Linier 1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.